dilatasi saluran pernapasan dan pengaturan sirkulasi perifer. Selama kondisi normal atau tanpa stres, reseptor adrenergik berperan dalam fungsi berbagai sistem dalam tubuh. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin, yaitu epinefrin dan norepin. Epinefrin dan neuropinefrin adalah hormon yang disekresi oleh glandula dan disintesis dari prekursornya tirosin dengan bantuan beberapa enzim, yaitu tirosin hidroksilase, dekarboksilase, dan dopamin beta hidroksilase. Berikut enzim-enzim yang banyak menjadi target aksi obat. Yang pertama itu tirosin hidroksilasi. Obat-obat seperti kafein, nikotin, morfin dapat mengupregulasi ekspresi TH sehingga meningkatkan aktivitasnya. Yang kedua itu monoamin oksidase. Obat antidepresan banyak bereaksi menghambat MAO inhibitor, contoh transnipromin dan selegilir. Yang ketiga itu COMT, inhibitor enzim menyebabkan perhambatan degradasi noradrenalin atau adrenalin sehingga meningkatkan kadar neurotransmitter tersebut. Contohnya adalah tolcapone dan antacapone yang digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson. Selanjutnya itu distribusi transduksi sinyal dan reseptor seluler respon adrenergik. Yang pertama itu distribusi alfa 1, otot polos pada berbagai organ, liver, kelenjar, saliva. Alfa 2, ujung saraf, pembuluh darah, ginjal, dan otak. Beta 1, terutama pada jantung, ujung saraf, kelenjar, saliva. Beta 2 itu otot polos pada berbagai organ, liver, sel mas, dan otot rangka. Beta yang ketiga itu jaringan adiposit. Selanjutnya itu ukuran kekuatan. Untuk alfa 1 itu epinefrin atau neuropinefrin. Alfa 2 neuropinefrin, epinefrin. Beta 1 itu epinefrin, neuropinefrin. Beta 2 itu epinefrin lebih besar dari neuropinefrin. Beta 3 itu epinefrin, norepinefrin. Selanjutnya itu transduksi sinyal. Untuk alfa 1 itu tergantung pada hidrolisis inositol lipid dan mengaktifasi PKC. Alfa 2 itu menghambat adenilat siklase, mengaktifasi kanal K, menghambat kanal CA.
Yang ketiga itu beta beta 1. Agonisnya itu norepinefrin, sakmoterol, dan denopamin. Aksi farmakologinya itu vasokonstriksi untuk mengatasi shock. Antagonisnya itu propanolol, atenolol, alprenolol, dan labetalol. Aksi farmakologinya itu vasodilatasi sebagai antihipertensi. Selanjutnya itu beta 2. Salbutamol, antagonis itu salbutamol, salmeterol, formoterol, dan terbulatin. Aksi farmakologinya itu bronkoreklasasi, menghambat pelepasan histamin dari sel mas. Yang selanjutnya itu beta 3. Agonisnya itu octopamine dan mirabegron. Aksi farmakologinya itu lipolisis sel adiposit untuk mengontrol
Baik, itulah tadi hasil diskusi dari saya